Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kanti-kanti dimanapun Anda berada. Senangnya Sariko kita bisa berjumpa balik dalam program Bekabar Jambi edisi Sabtu 6 Mei 2023. Nah, apa kabar kanti-kanti? Semoga semuanya sehat. Amin. Apalagi kini itu udah akhir pekan ya. Betul. Pasti ada yang liburan, ada yang berkunjung juga ke rumah keluarga. Nah, betul. Karena beberapa minggu lalu kan mungkin sibuk kerja juga. Betul nih ya. Kinilah ada kesempatan untuk bertandang ke rumah sanak saudara. Nah, sambil kanti-kanti mungkin ada yang lagi di rumah ataupun yang ada di rumah keluarga, kita juga sudah punya banyak informasi-informasi penting yang akan kita kasih ke kanti-kanti hari iko di Bekabar. Di antaranya ada kasus COVID-19 di Muaro Jambi yang bertambah menjadi 9 orang. Oke, dan juga lah ada BMKG memprediksi pertengahan bulan Mei dan Juni terjadi puncak musim kemarau di Provinsi Jambi. Selanjutnya, untuk mengantisipasi karhutla di musim kemarau tahun iko, Provinsi Jambi dapat alokasi bantuan 6 unit helikopter. Informasi selengkapnya akan kita simak bersama saya Ahmad Solihin dan saya Aidan Hussein. Ikolah Bekabar Jambi selengkapnya. Nah, kanti-kanti untuk informasi pertama kita, iko ada Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi, Ma'ruf Amin menghadiri pengukuhan pengurus Kadek EKS Provinsi Jambi tahun 2023. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi pada Kamis siang, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang juga merupakan Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS Pusat menghadiri pengukuhan pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDEKS Provinsi Jambi tahun 2023. Pengukuhan pengurus KDEKS yang dilakukan pada Kamis siang dilakukan berdasarkan surat keputusan Gubernur Jambi nomor 361 tentang pembentukan KDEKS tertanggal 17 April 2023. Pada kegiatan itu, Gubernur Jambi Al-Haris dikukuhkan sebagai ketua, sementara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dikukuhkan sebagai Wakil Ketua KDEKS Provinsi Jambi. Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, pembentukan KDEKS diantaranya bertujuan untuk mendorong optimalisasi potensi ekonomi dan keuangan syariah, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, dan memajukan pembangunan. Membangun ekonomi melalui potensi ekonomi syariah memiliki prinsip dan konsep yang sejalan dengan menciptakan ekonomi yang berkeadilan. Hadirnya ekonomi syariah hingga ke pelosok daerah ditargetkan mampu mengakselerasi kemandirian ekonomi hingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ma'ruf Amin berharap pengukuhan KDEKS Provinsi Jambi secepatnya bisa merumuskan dan melaksanakan program kerja dalam upaya membangun ekonomi syariah yang kuat, serta mampu mendorong kemudahan masyarakat dalam mengakses produk perbankan syariah. Dan seperti kita tahu bahwa ekonomi syariah ini pertama tentu ingin membangun ekonomi yang berkeadilan, ya. Dan kita harapkan itu tidak ada
Nah, kita beralih ke informasi lainnya. Kalaupun COVID-19 kok udah lamunnya tidak terdengar Betul, lagi, tapi lah kita lamunnya jangan lengah yo, karena masih ada potensi terjadinya COVID-19 seperti yang terjadi di Muaro Jambi. Kasus COVID-19 iko bertambah menjadi 9 orang. Nah, Amsol, penambahan kasus IKO berdasarkan pemeriksaan screening di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahari Jambi. Kasus COVID-19 di Kabupaten Muaro Jambi balik meningkat. Data dari Dinas Kesehatan Muaro Jambi menunjukkan pada Jumat 5 Mei 2023, pasien kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 saat IKO jadi 9 orang. Tambahan 2 kasus COVID-19 itu setelah adanya pemeriksaan screening di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahari Jambi. Pasien yang dinyatakan positif COVID-19 saat IKO menjalani isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahari Jambi. 2 tambahan kasus itu siko diantaranya merupakan warga Sekerenan dan siko lagi merupakan warga Kecamatan Jambi luar kota. Hingga saat IKO, Dinkes Muaro Jambi belum mengetahui secara pasti awal mula kontak pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Satgas Penanganan COVID-19 Muaro Jambi mengimbau kepada warga untuk mewaspadai penyebaran virus COVID-19. Tim Satgas COVID-19 balik mengimbau masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan COVID-19 sebagai salah satu langkah antisipasi penularan wabah virus COVID-19. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti Ainun takaso dak kalau akhir-akhir koko panasnya. Betul, apalagi saya pakai baju warna merah. Tadi dengan panasnya betul. Iko BMKG prediksi pertengahan bulan Mei dan juga Juni KG terjadi puncak musim kemarau di Provinsi Jambi. Nah, potensi karhutlah hingga keterbatasan sumber air diprediksi akan terjadi pada periode tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jambi memprediksi pada pertengahan bulan Mei hingga Juni tahun 2023, Provinsi Jambi akan dilanda puncak musim kemarau. Pada musim kemarau, diprediksi intensitas curah hujan di Provinsi Jambi akan mulai berkurang. Hal itu mengakibatkan menurunnya ketersediaan air hingga potensi peningkatan titik panas yang dapat menyebabkan karhutla. Kepala BMKG Jambi, Ibnu Sulistiono mengatakan, menghadapi musim kemarau tersebut, masyarakat diminta lebih menghemat ketersediaan air. Diprediksi musim kemarau tahun ini lebih kering dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Dimulai pada dasaran kedua Mei 2023 sampai dasaran 1 Juni 2023, itu sudah beberapa wilayah di Provinsi Jambi sudah memasuki awal musim kemarau, sehingga potensi peningkatan jumlah titik panas akan lebih banyak. BMKG juga memprediksi akan ada peningkatan titik panas di Provinsi Jambi. Masyarakat diimbau untuk tidak membakar hutan maupun lahan yang dapat merusak lingkungan bahkan berdampak buruk bagi aktivitas masyarakat. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Baik Amsol, tadilah ada berita kalaulah BMKG lah memprediksi bahwa pertengahan bulan Mei hingga bulan Juli KG bakal ada musim kemarau. Puncak, betul. Untuk mengantisipasi karhutlah di musim kemarau tahun ini, Provinsi Jambi alhamdulillah mendapat alokasi bantuan 6 unit helikopter. Nah, bantuan IKO dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun ini, Provinsi Jambi dapat alokasi bantuan 6 unit helikopter dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah mengatakan, 6 unit helikopter Karhutla IKO terdiri dari 4 unit helikopter waterbooming serta 2 unit helikopter patroli. Bantuan tersebut akan segera dikirim jika kondisi cuaca di daerah diwaspadai dapat memunculkan potensi terjadinya kebakaran. 6 unit helikopter IKO diberikan sebagai bantuan tahapan awal pengendalian karhutla.
Bila kondisi karhutla makin tidak terkendali, penambahan helikopter akan balik dilakukan. 6 unit helikopter IKO nantinya akan melaksanakan tugas di bawah komando Satgas Karhutla Provinsi Jambi, baik untuk melaksanakan patroli maupun pemadaman. Di Provinsi Jambi terdapat 7 daerah rawan karhutla. 3 di daerah merupakan lahan gambut, yaitu Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, serta Muaro Jambi. Kemudian 4 daerah di lahan mineral, yakni Sarolangun, Merangin, Batanghari, dan Tebo. Bahwa Jambi mendapatkan 2 patroli, 4 waterbombing awal. Melihat situasi, karena tadi panjang, mulai bulan Mei sampai bulan September itu kemarauannya agak panjang. Biasanya kalau terkendali, dia bertahan pada posisi 2-4. 2 patroli, 4 waterbombing. Tapi kalau siklus yang meningkat, biasanya waterbombingnya ditambah. Sejauh ini sudah datang belum Pak? Belum. Oh, belum. Kalau kita belum masih hujan. Tapi kan sudah penetapan status. Sudah. Biasanya setelah apel nanti BNPB berkoordinasi dengan BMKG, panasnya sudah di atas rata-rata, biasanya heli digeser. Hingga awal Mei 2023, wilayah Provinsi Jambi saat itu masih nihil catatan karhutla. Kondisi lahan yang basah akibat hujan yang terus mengguyur membuat kondisi kebakaran dapat terkendali dengan baik. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti jangan kemana-mana dulu, karena kami masih punya banyak informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan usai yang melewati IKO. Di antaranya Provinsi Jambi dapat persetujuan pembukaan WPR khusus emas dari Kementerian ESDM Republik Indonesia. Terima kasih kanti-kanti masih tertogok di depan TV, nyaksikan kami di Bekabar Jambi hari IKO. Baik, berita selanjutnya mendapatkan persetujuan pembukaan WPR khusus emas luas 100 hektar. Pemerintah Provinsi Jambi akan segera mengusulkan daerah yang ditetapkan untuk WPR. Provinsi Jambi akhirnya dapatkan persetujuan pembukaan wilayah pertambangan rakyat atau WPR khusus emas dari Kementerian ESDM Republik Indonesia. Izin WPR IKO diberikan setelah pemerintah Provinsi Jambi mengajukan permohonan pembukaan WPR sejak akhir tahun 2021 lalu. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, untuk tahap awal Provinsi Jambi mendapatkan alokasi WPR khusus emas seluas 100 hektar. Pemprov Jambi saat IKO sedang menginventarisasi daerah mana yang kagetnya ditetapkan menjadi daerah WPR pertama yang diusulkan ke Kementerian ESDM. Berdasarkan pengajuan yang dilakukan pada 2021, Kabupaten Merangin menjadi kandidat terkuat dari 4 daerah lainnya yang akan diusulkan untuk ditetapkan sebagai daerah WPR selain Tebo, Sarolangun, dan Batanghari. Hal tersebut berdasarkan luasan WPR di Kabupaten Merangin yang mencapai 97 hektar di sikok lokasi, sehingga luasan IKO mendekati kriteria yang ditentukan Kementerian ESDM. Itu dari besaran yang mendekati 100 hektar itu hanya Kabupaten Merangin. Tebo 3 wilayah itu, 3 wilayah di Tebo itu 15, 10, 12. Dan 13, 37. Rasanya sayang. Nantilah mungkin kalau nanti ada selanjutnya. Ada tahapan berikutnya kita usulkan lagi masuk dalam kategori itu. Karena yang kemarin diminta oleh Kementerian SDM itu 100 hektar luasnya. Ini dikhususkan untuk apa Pak? Untuk tambang emas, minyak, emas. Mas ya. Ini emas. Ya. Ini masih emas, tambang emas. Sudirman juga mengatakan usulan WPR khusus emas akan segera diajukan pemerintah pada awal bulan Mei IKO setelah ditetapkan oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti pasokan dan ketersediaan minyak goreng bersubsidi minyak kita di Pasar Atas Sarolangun aman dan cukup. Pasokan minyak kita didapat dari luar Provinsi Jambi. Ketersediaan dan pasokan kebutuhan bahan pokok masyarakat di Pasar Tradisional Atas Sarolangun stabil, aman, dan mencukupi, termasuk pasokan ketersediaan minyak kita. Meski pasokan minyak kita mencukupi, namun harga eceran minyak kita di tingkat pedagang cukup tinggi, yakni Rp16.000 per liter. Tingginya harga IKO telah terjadi sebelum Lebaran Idul Fitri.
Salah seorang pedagang di pasar tradisional atas Sarolangun, Ferry, mengatakan, untuk dapat pasokan minyak kita, dirinya terpaksa cari dari distributor di luar Provinsi Jambi. Minyak kita 16. Maksudnya Sedus. Harga wedusnya 180. kalau untuk mendapatkan sudah itu ya? Dari Medan kadang kiriman. Berarti stoknya banyak? Stok banyak. Tidak langka kayak kemarin? Tidak. Ada yang kemasan, ada yang Botolan. Ambil dari Medan. distributor sana? Medan. Kalau di Jambi tak ada? Ketersediaan minyak kita di pasaran selain kemasan plastik 1 liter, juga ada tersedia dalam bentuk botolan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Baik, ganti-ganti harga komoditi getah karet di Kabupaten Batanghari kian merosot hanya Rp6.500 per kilogram. Penurunan harga karet IKO membuat petani mengeluh. Harga komoditi getah karet di Kabupaten Batanghari kian merosot. Saat IKO, harga jual getah hanya Rp6.500 per kilogram dari harga sebelumnya Rp11.000 per kilogram. Salah seorang petani karet, Yonata, mengatakan, selain harga jual yang anjlok, petani juga dihadapi dengan hasil getah karet yang dikit akibat dipengaruhi kondisi cuaca tak nentu. Produksi getah yang dikit itu memperburuk pendapatan petani, sehingga ekonomi petani balik menurun. Bang, menurun bang, tidak ada standar. Kalau sekarang tuh harganya, kalau bersihnya 8.000, kalau sekarang tuh kalau kotor 6,5 bang. Kalau kondisi penurunan harga nih sudah lumayan lama bang. Itu apalagi sekarang nih trek nih getah kan, penurunan tuh meningkatnya. Para petani hanya berharap pemerintah dapat memperhatikan nasib petani karet yang belum merasakan sejahtera. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Baik saudara, tetaplah bersama Berkabar Jambi karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting lainnya. Di antara pemerintah Provinsi Jambi pada tahun IKO tidak buka seleksi CPNS. Jangan kemana-mana ya. Mau kasih ganti-ganti masih bersama kami di Berkabar Jambi. Ganti-ganti pemerintah Provinsi Jambi pada tahun IKO tidak lakukan seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS. Hal IKO disebabkan pemerintah masih fokus pada penerimaan P3K. Masyarakat Provinsi Jambi agaknya harus balik bersabar jika nak jadi pegawai negeri. Pasalnya tahun 2023 IKO, Pemprov Jambi tidak muka rekrut atau seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS. IKO bukan pertama kalinya baik Pemprov Jambi tidak muka seleksi CPNS. Pemerintah masih nak fokus pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. PLH Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Jambi, Hambali, mengatakan berdasarkan keputusan dari pemerintah pusat untuk penerimaan CPNS tahun 2023 hanya dilakukan pemerintah pusat. Di antaranya formasi diplomat, hakim, jaksa, dan intelijen. Sementara untuk lingkup pemerintah, termasuk Pemprov Jambi, hanya memfokuskan pada pengaduan P3K. Hal IKO sesuai dengan keputusan Menpan RB. Tahun IKO, pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan 779 formasi P3K. Di antaranya, 70% untuk guru, 25% untuk kesehatan, dan 5% untuk tenaga teknis. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti berita selanjutnya, sejak dibangun 40 tahun lalu, kondisi jalan sepanjang 50 meter yang menjadi jalan utama menuju pasar ikan Tangga Raja Ilir dan objek tempat wisata WFC belum pernah tersentuh perbaikan dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Akses jalan utama yang lah ada sejak tahun 1980 sebagai akses warga menuju lokasi pasar ikan Tangga Raja Ilir, Kota Kuala Tunggal, hingga saat IKO belum tersentuh pembangunan.
Padahal, ruas Jalan Iko setiap hari ramai dilalui para pengendara motor. Karena Jalan Iko jadi akses jalan alternatif menuju jalan utama Pasar Tanggaraja Ilir, tempat wisata WFC serta Pelabuhan Marina. Salah seorang warga, Syahril, mengatakan kondisi jalan papan, pakunya lah banyak yang lepas dan menimbulkan suara berisik jika pengendara motor melintas. Warga berharap pemerintah bisa eloi dan bangun jalan yang kondisinya lah rusak parah tersebut. Ketua RT 19 Kelurahan Tungkal Tigo, Dede Saputra, mengatakan rusaknya ruas jalan lingkungan Iko sangat mengganggu warga, apalagi saat malam hari, karena menimbulkan suara berisik yang sangat mengganggu istirahat. Bahkan pernah salah seorang warga memiliki gangguan jantung, terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena terkejut aning suara berisik dari jalan yang masih menggunakan bahan papan kayu bulian Iko. Jalan sejahtera yang terbuat dari papan merupakan satu-satunya jalan yang belum tersentuh pembangunan pemerintah, sekalipun berada di lingkungan pusat kota Kuala Tungkal. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti gunung antisipasi kenakalan bujang tanggung, pemerintah Kota Jambi melarang untuk bawa kendaraan roda 2 baik untuk siswa SD dan juga SMP. Meski begitu, Pemkot Jambi juga akan menyediakan fasilitas kendaraan umum untuk siswa ke sekolah. Maraknya kenakalan remaja seperti geng motor, membuat pemerintah Kota Jambi melakukan upaya pencegahan, yakni larangan membawa kendaraan sepeda motor baik untuk siswa SD maupun SMP sederajat. Larangan IKO akan tertuang dalam regulasi. Saat IKO, regulasi tersebut tengah disiapkan oleh pemerintah Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan hasil evaluasi pihaknya disinyalir salah sikok penyebab maraknya geng motor remaja karena terlalu bebas anak-anak menggunakan kendaraan roda 2. Meski demikian, Pemkot akan menyediakan kendaraan umum gratis sebagai salah satu solusi, terutama bagi orang tua yang tidak memiliki waktu mengantarkan dan menjemput anaknya ke sekolah. Siapa saja ya, semua anak-anak sekolah diantaranya yang usianya belum sampai 17 tahun, yaitu SMP dan SMA. Kalau SD mungkin ada juga yang kelas 6 barangkali ya. Nah ini semua kita pertegas, tidak boleh, supaya mereka tidak tergabung geng motor. Kalau nggak punya motor nggak akan bergabung ke geng motor. Sementara, berdasarkan data dari Polresta Jambi, tercatat ada ratusan anak geng motor yang telah ditangkap dan puluhan orang diantaranya telah diberikan pendidikan maupun pembinaan di sekolah polisi negara. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti sampai di Siko, kami ngawani ganti-ganti di Bekabar Jambi hari Iko. Dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Ainun Husein bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.